ngisep tembakau tuh nggak malu. Kalau dulu kan mereka berpikir gini, wah ngelinting udah kayak kakek-kakek aja loh, kayak aki-aki ya kan. Sekarang nggak, mereka udah bangga gitu. Ngelinting di jalan. Identitas mereka tuh ya. Iya, benar. Ya gue pernah denger aja sih tembakau yang mirip-mirip kayak gele gitu, Bro. Oh. Itu apa namanya, Bro? Gayo bukan ganja. Wah, gitu. Nah, karena memang rasanya, baunya, aromanya. Oh, lebih ke aroma ya? Aroma. Nah, kalau rasa enggak, tapi aromanya memang kayak gele. Oh, gitu. Ada efek? Nggak ada efek sama sekali ya. Jadi kalau yang bilang, wah itu tembakau ganja, itu bohong ya? Bohong. Ada yang lucu gini, sampai orang tuanya dibawa ke sini untuk belanja bako, bahwa dia tuh ngebako, bukan yang aneh-aneh. Oh. Ada. Ini bako. Ini bako, bukan apa-apa gitu. Iya, benar. Beli tembakau. Lu biasa langganan sini, Bang? Iya, baru sebulan sih. Dari temen sih dikasih tahu di sini belinya. Oh, gitu. Jadi udah langsung ke sini. Beli ini soalnya saya udah tahu dari kakak, seminggu sih sekali kayaknya. Iya, lumayan murah lah. Ya, sekarang gue sudah berada di kiosnya Bang Bejo. Tempatnya di mana, Jo? Di Komplek Pondok Sapari, Indah. Alamatnya? Blok C1 nomor 5, Garasi Linting pokoknya. Oh, Garasi Linting. Jadi ini toko kios dari Bang Bejo, mantan fotografer yang pada akhirnya Jadi tembakau. menjadi pengusaha tembakau. Amin. Gitu. Nah, ini kiosnya bisa dilihat. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lanjut lagi di sesi di belakang layar lah, Jo ya. Ya. Banyak gue pengen nanya sama lu nih, kenapa sih lu jadi dagang tembakau gitu kan? Siap. Gitu. Oke, Jo. Siap. Kita pindah ke situ ya. Oke. Oke, Jo. Yap. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang fotografi kan? Ya nostalgia dikit lah tentang zaman-zaman kita bersuah foto. Jo, sorry gue pindahin dulu kemarin, Jo. Kurang bunyi ya. Kayaknya takutnya audionya agak jauhan. Udah seksi banget sih. Gimana sini ya? Iya. Nih gue demen banget sama Bejo, emang gayanya begini dari dulu, Bro. Gitu. Jo, nah. Ketika fotografi kita bicara sudah selesai, terus pada akhirnya lu mempunyai bisnis baru lah. Gitu. Nah, itu kecilan. Itu sebenarnya dari kapan tuh, Jo? Itu awalnya gua nggak nyalain pandemi sih ya. Iya, Nggak iya. menyalahkan. Cuman dari situ gua banyak belajar. Otak gua harus banyak dipakai nih. Nah, sebelumnya nggak dipakai, Dikit yang gua pakai. Boleh tuntut ekonomi. Gua kok nggak motret nih. Vakum gitu. Vakum. Kebutuhan jalan terus nih. Iya. Apa nih? Gitu kan. Ya udah, gue nggak tahu, nggak sengaja aja gue pas ngelinting di rumah, gue beli bako, gue ngelinting. Atau ide gue ada, gue jualan. Gitu doang. Lu beli bako itu memang lu Nggak ada niat. Nggak ada niat. Nggak ada niat untuk jualan. Oh. Emang lu beli aja. Gue beli bako karena saat itu untuk beli rokok aja berat. Iya kan? Akhirnya gue beli bako nih. Iya, gitu. alternatif ya, Siap, rokok ya. Gue pikir yang penting gue ngebul nih. Gue ngebul, dapur ngebul. Gitu. Intinya gitu. Akhirnya itu tiba-tiba spontan aja. Gue dagang gitu aja udah. Sampai sekarang puji Tuhan jalan memenuhi kebutuhan rumah lah, beres tuh kan. Gitu. Nah, lu pertama ide nih, baru ide nih. Aku dan bakwa. Nah, langkah awal yang lu lakukan kan berat, Jo, biasanya, Jo. Ya. Awalnya gua nggak dagang dulu. Gua di tempat tongkrongan, gua sendiri ngebako. Lu bako sendiri, lu ngelinting sendiri. Gue itu dicengin. Lu kayak aki-aki nih. Bodoh amat, gua nggak minta ini, ya kan? Iya, Gitu iya, doang. Iya. Jalannya waktu, mereka akhirnya kehabisan rokok. Mintalah ke gua. Malu dong. Iya. Malu Tadi dong. udah ngecengin, Iya. malah minta gitu ya. Dia tiap hari minta, malu dong. Iya. Iya nggak? Akhirnya gue bilang, gue dagang noh. Kalau mau, enggak. Gue nggak bilang dagang. Nah, Gue ada, Jo, gue nitip deh. Padahal gue ada di stok rumah. Gue bilang, bawain barang gue.
Nitip. Oh, alasannya. Iya kan. Besok. Akhirnya mereka, "Jo, gue nitip." Akhirnya gue buka sekalian. Gitu kan. Awalnya mereka nitip sama gua. Awalnya nitip ya. Awalnya minta sih. Oh. Nicip kayaknya enak nih ya Iya, kan. Mau minta malu ya kan. Iya. Akhirnya beli. Nah, terus awalnya tuh lu start awal modal berapa ya, Bro? Modal awal itu gua 350.000. 350.000 modal awal tuh. Itu bener-bener duit yang gua punya. Gua beliin bako kan gua cerita. Iya, Gua gimana cerita tuh? awal ini ya. Ah. Gua punya duit 350.000. Iya. Gua belanjain tuh bako. Gua beliin bako. Gua pulang dong nenteng tuh plastik hitam ya kan. Dikira bini oleh-oleh nih. Iya. Dibuka bako. Amuk bini gua. Gue bilang mau gue jual, gue buktiin bener-bener gue jualan. Iya. Sampai sekarang dia yang rajin duluan buka toko tuh. Anjir, lu bayangin aja lu pulang nenteng-nenteng kirain makanan katanya Iya. tembakau gitu ya. Itu gimana bini nggak sewot Iya, kan? pasti. Tapi ternyata akhirnya jadi usaha gitu ya. Nah terus seiring berjalannya waktu, sekarang kira-kira omset berapa per hari? Kalau omset Per bulan lah global lah. itu kurang lebih ya startup gaji manajer lah. Asik anjay. Iya. Gak apa-apa lu sebut aja biar kali aja orang pada mau dagang bako ngambil lu. Ntar dagang semua repot deh. Enggak, lu ngambil lu gitu. Iya. Lewat Luko. Iya. Biar dapat cuan dikit. Ya, lewat gue boleh kalau mau dagang bako boleh lewat gue. Anjay. Iya. Terus nah sekarang ketika lu dagang online gak sih? Enggak, offline. Full offline. Itu kawan-kawan ojek online yang support gua sebenarnya. Dari mereka banyak dari mulut-mulut ojek online teman-teman gua itu ya yang bisa datengin customer lah. Oh gitu. Mereka yang ya menurut promosi gua lah ya. Promosi dari teman-teman di ojek online ini. Gitu. Awalnya itu. Oh gitu. Nah kalau untuk sekitaran lu kios yang pertama atau memang sebelumnya sudah ada kios di daerah sini? Kalau daerah sini kayaknya ya awalnya ini di daerah sini gua awalnya. Awalnya lu? Awalnya iya. Tapi nggak tahu kalau gua nggak tahu ya. Tapi kalau orang bilang awalnya di sini gitu. Gitu. Tapi kios di sekitar sini ada sekarang? Ada ya rezeki masing-masing lah. Oh iya. Nah bro, kalau bako ini lu belanja dari mana itu? Macem-macem. Ya. Jawa ada, Lombok ada, Aceh ada. Banyak daerah berarti? Banyak. Cianjur. Paling jauh? Sumedang, Aceh. Aceh Paling jauh. Sama Lombok. Aceh. sama Nah itu enggak ada tuh. Ya gue pernah denger aja sih tembakau yang mirip-mirip kayak gele gitu bro. Oh. Itu apa namanya bro? Gayo bukan ganja. Wah, gitu. Gayo. Perlu klarifikasi Ya, masalahnya makanya kan. gua bilang gayo bukan ganja. Gayo bukan ganja. Iya. Gayo bukan ganja. Iya, Gitu. benar. Nah, karena memang rasanya, baunya, aromanya. Aromanya, Oh, lebih ke aroma ya? Aroma. Kalau Aroma. rasa enggak, tapi aromanya Oke. memang kayak gele. Oh gitu. Jadi kalau aromanya mirip-mirip gele, tapi rasa enggak ya? Nggak ada efek. Nggak ada efek sama sekali ya. Jadi kalau yang bilang, wah itu tembakau ganja, itu bohong ya. Bohong. Tapi kan artinya itu memang ada surat keterangan atau sertifikat gitu, Jo? Supaya Ada. menjamin ini yang gue dagang ini cuma sebatas bako doang, nggak ada apa-apa gitu. Jadi ada dari surat karantina dari Aceh. Jadi bahwa gayo ini memang tembakau gitu, bukan yang macam-macam gitu doang. Ada suratnya. Ada suratnya ya? Ada. Oke, jadi memang sudah digaransi bahwa ini memang hanya tembakau gitu ya. Oke. Nah, terus tembakau yang banyak dicari di sini. Kalau untuk sekarang tuh rasa-rasa kok yang kayak apple es, green tea ice, strawberry es, itu lebih ke kalangan anak muda. Milenial. Milenial, bener. Kalau tembakau daerah tuh kayak Boyolali, itu lebih Boyolali, Temanggung, Kasturi, dan Mohangi itu lebih ke orang tua. Oh, Mereka gitu. lebih seneng yang berat-berat kalau orang tua tuh. Tapi kalau anak muda yang sukanya yang ada aroma kayak apa? Vape. Kayak aroma vape. Rasa-rasanya gitu ya. Rasa-rasanya, aromanya. Tapi memang ya gue belakangan ini gue ngeliatin kayaknya apa sih namanya
Tingwe ya. Linting dewe itu atau rokok tembakau ini menjadi tren ya, Bro? Sekarang ya, Bro? Iya, benar. Ya buktinya banyak varian rasa yang memang ada ice-nya, Iya. ada rasa fruity-nya, kayak gitu kan berarti itu kalangannya bukan kalangan orang tua Iya. sekarang. Anak muda ABG ya mereka udah nggak malu ngisep tembakau tuh nggak malu. Kalau dulu kan mereka berpikir gini, wah ngelinting udah kayak kakek-kakek aja loh, kayak aki-aki ya kan. Sekarang nggak, mereka udah bangga gitu ngelinting di jalan. Identitas mereka tuh ya. Iya, benar. Nah, lo kalau bako-bako di sini itu legal ya? Legal. Dalam arti ada cukai. pita cukainya ya? Ada cukainya. Ada Aman, ya? aman. Harus itu karena sekarang diharuskan. Cukai itu diharuskan. Kecuali tembakau daerah ya, khas daerah itu masih belum ada. Oh, dari daerah tuh belum ada? Belum ada. Cuman yang kalau yang racikan, yang rasa-rasa, jadi ada mole, tembakau sek, tembakau original, tembakau flavor itu, kalau itu yang flavor sama mole sama yang pokoknya rasa-rasa itu dia udah pasti ada cukainya. Tapi kalau yang originalan dari daerah belum ada. Oh, belum ada. Masih benar-benar dari petani. Jadi belum, nggak tahu mereka. Ya kayak komoditi kayak ini sih ya, kayak singkong lah kasarnya kan gitu. Iya. Ya kan, kayak singkong mereka jual kayak gitu aja udah. Oh, langsung aja. Pokoknya hasil bumi, Iya, hasil hasil tanamnya bumi. mereka dijual aja udah. Iya, benar. Karena katanya kalau misalkan mereka sudah memberikan rasa kayak varian-varian kayak ada flavornya itu berarti kan itu Berubah. sudah diproses. Ya, ngerubah. Berarti ya sudah diproduksi secara massal ya. Benar. Ya. Gitu kan, Iya. karena kebutuhan produksi kan, Iya. gitu. Nah itu, sorry nih, kalau gue juga nggak ngerti nih, itu rasa itu dari kimia apa tuh, Bang? Kalau gue kurang begitu paham, tapi itu aman. Oh, aman. Aman. Apa hanya sebatas rasa kayak vape tuh, liquid? Iya, mungkin kayak gitu. Kalau liquid kan gue pernah ngobrol juga, katanya memang itu hanya aromanya aja, atau hanya perasa aja, bukan bahan kimia. Enggak gitu. kimia dia. Kayak mungkin yang buat food dia kayak gitu mungkin. Iya mungkin ya Iya. perasa buat nambah rasa food, Iya. aromanya kayak gitu ya. Jadi memang perasa makanan gitu ya. Perasa makanan. Oh, gitu. Nah, untuk ini warung tiap hari buka apa ada libur ya, Bro? Full day. Iya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Full, nggak ada berhentinya. Kecuali hari raya. Oh, ya. Gila aja lo, hari raya lo mesti dagang ya kan? Iya. Kelewatan lo. Iya. Nah, gue pengen cerita dong, Jo. Lu mempelajari ini tembakau ini kan banyak varian, Jo. Artinya lu namanya jualan tembakau minimal lu tahu lah semua rasa nih. Lu bagaimana tuh proses pembelajaran lu dari lu nggak ngerti apa-apa sampai sekarang lu jadi dagang gitu? Iya. Awalnya gue nyoba semuanya. Datang barang gue coba, gue coba. Apapun itu yang produk baru pasti gue coba. Makanya awalnya radang gue. Iya kan? Semua harus tahu. Karena gini, orang kan nanya, gimana bang rasanya? Iya. Tapi gue nggak banyak tanya, gue nggak banyak ngomong sama dia. Lu coba bang, bako kalau diomongin doang nggak enak, harus lu bakar. Nah, Aman udah. Jadi lu harus bakar dulu, lu cobain bakar, ya nggak? Baru bisa tahu rasanya enak. Tapi harus gue cerita, gue gini rasanya kayak gini. Tapi coba dulu bang, gitu. Karena bako itu nggak kayak rokok kok. iya ya, gimana? Datang beli, selera lu ambil. Terkadang rokok lu A, di bako beda cocoknya. Bisa gitu ya? Iya. Jadi karena kayak tadi nih bako rokok lu, Iya. lu coba sesuai rokok lu, belum Iya. tentu sama. Iya ya, tadi gue ngisep. Belum tentu sama. Agak beda-beda. Terkadang lu dapet di tempat yang lain nih, di rasa bako yang lain. Kayak gitu. Tapi gini Jo, gue nggak ngerti ya. Misalkan gue bako super nih, kan rokok gue super. Iya. Terus gue minta bako super. Nah itu memang bako yang diberikan untuk si super atau memang dia bikin varian sendiri sih? Oh enggak, dia peracik sendiri, home industry. Oh, diracik sendiri. Iya, mungkin dia pernah kerja di pabrik atau gimana nggak tahu. Dia yang punya ilmunya lah tuh, ilmu ngeracik. Gua nggak ngerti juga cara-caranya. Cuman memang nggak sama persis. Mendekati Bohong. aja.
Kalau pedagang bako bilang sama persis 99,9% bohong. Gue bilang bohong karena bako nggak bisa sama persis tuh nggak bisa. Ya. Jadi kadang-kadang bang gue rokoknya ini cobain dulu nih. Ternyata cocok di bako yang ini gitu. Oh gitu. Gue pikir ini apa namanya emang yang biasa disuplai ke pabrik Wah. rokok gitu. Enggak Ya, emang diracik sendiri ya. Racik sendiri, peracik. Jadi yang terpenting tuh peraciknya udah. Jago-jagoan ngeracik udah. Jago-jagoan ngeracik Iya, ya. Benar. Ah gitu. Nah kalau di Jakarta sendiri komunitas yang penyuka tembakau ini udah banyak kan? Yang lu tahu lah. Udah banyak. Banyak. Ya? Banyak. Dari justru malah yang kalangan milenial nih yang maksudnya antusias banget. Oh gitu ya. Karena mereka asik lihatnya gitu nongkrong bareng linting gitu kan. Linting. Karena zaman dulu kan kita ngumpet-ngumpet ngelinting nih. Ya. Nah sekarang bebas aja di jalanan gitu. Bako pak, Iya. kan gitu. Dulu itu jangankan ngelinting, temu papir aja kita udah degan bro. Iya sekarang, bang aman nggak papir? Aman, ada bakonya kan? Iya ada, yang penting ada bako. Iya. Iya. Sekarang bebas, maksudnya melinting di jalan tuh pede. Kalau dulu kan takut kita. Ya karena memang yang dilinting apaan? Iya. Pada saat itu, pada zaman-zaman era-era 90-an, ya waktu kita zaman sekolah lah ya, gitu. Itu namanya ngelinting itu udah asumsinya udah negatif. Iya, benar. Terlepas itu tembakau Iya. atau apapun lah, itu udah asumsinya Pikirannya udah negatif. enggak ya, benar. Nah, karena kalau sekarang kan gue lihat kayaknya mendongkrak paradigma itu tuh bro. Benar, itu dia. Gua awalnya lihat orang, wah ini pikirannya enggak nih. Gua sengaja gue buktiin nih, ini bako, cobain. Ya nggak? Biar dia nggak berpikiran yang enggak gitu. Iya. Jadi kan orang tua dulu pikirannya, wah ini bako nih, jangan enggak. Sampai ada yang lucu gini, sampai orang tuanya dibawa ke sini untuk belanja bako, bahwa dia tuh ngebako, bukan yang aneh-aneh. Oh, Ada. meyakinkan orang tuanya bahwa ini belinya di sini loh, Pak. Iya. Gitu. Ini bako. Ini bako, bukan apa-apa gitu. Iya, benar. Berarti memang itu mungkin orang tuanya yang orang tua jadul kali ya. Iya, bisa jadi. Yang memang masih Pikirannya masih yang macam-macam negatif nih, gitu ya. gitu loh. Nah, padahal Harus kita hancurin paradigma itu, benar. iya. Benar. Nah, lu total berapa varian Jo yang lu jual? Yang lu ingat lah gitu. Ini banyak banget, gue juga nggak Ratusan. ratusan ya. Ratusan. Nah, kalau untuk kemasan yang paling murah berapa? Paling murah 8.000. 8.000. Itu 45 gram. Itu kalau dilinting kurang lebih jadi 50 50 batang. Iya, 45 gram 50 batang lah. kurang lebih Kurang jadi lebih 50 ya. Oh gitu. Dengan 8.000 ya. Yang paling mahal Paling mahal di sini gue bako cuman 23.000. 23.000. Itu bako yang udah enak lah. Oh, Udah enak gitu. merek apa tuh? Virgin Apple. Virgin Apple. Rasa Virgin berarti? Royal Apple. Oh. Rasa apel Rasa dia. apel. Apel. Oh gitu. Itu paling enak. Nah, kalau yang bako-bako rasa-rasa rokok itu kayak Samsu, kayak Itu dari Marlboro. 12 sampai per on ya. Iya, per on. 12.000 sampai 20.000 paling mahal. Maksimal 20.000. Itu Paling bisa mahal. jadi berapa tuh? Kalau Berapa satu batang? on itu kurang lebih 120 sampai 130 batang. 130 batang. Kalau 120 aja lah taruh, 120. Kalau Marlboro kan isi 20 ya. Berarti 6 bungkus. Iya. 20.000 6 bungkus ya? Iya. Ya iyalah, ekonomis banget Beda. gitu kan. Paling nggak bisa buat seminggu lah. Ah, seminggu. Seminggu. Kan gini sih. Ya gue nggak ngerti sih kalau yang lain gitu, aku nggak tahu juga. Kalau lu ngerokok bako, pada akhirnya lu agak sedikit mengurangi konsumsi rokok. Karena ngelinting yang males. Iya. Benar mau nggak mau. Katanya begitu. Iya, Gue benar. juga belum Bener. mengganti sih. Gue belum beralih nih. Gue rokok masih rokok warung gitu kan. Pengen nyoba juga Jo sebenarnya. Boleh. Ah. Gue buatin apa? Buset. Ntar aja ntar. Siap. Ya, setelah sesi. Boleh, siap. Gitu. Gitu. Tapi hikmah dari usaha ini buat lu. Kalau gue berpikir gini, ya awal dari pandemi lah. Kalau ini gue nggak pandemi, gue nggak akan mikir. Gue nggak akan mikir kayak gini gitu. Hikmah dari pandemi itu doang gue. Oh, hikmah dari pandemi. Jadi gue masih nyaman di zona gue dulu, gitu. Kalau gue
nggak pandemi nggak mungkin gue mikir begini. Terobosan ya. Selon kalau menurut gue. Selon ya. Bodo amat lah ya. Bodo amat orang mikir. Orang mau ngomong apa, gitu aja gue. Gas saya dulu. Iya, karena gue tahu lu buka kios tembakau juga tahun-tahun lalu lah ya. Iya, Lu awal-awal buka lu posting di Facebook tuh. bener. Gue liat gue pengen mampir kemari sebenarnya kan, pengen ngobrol-ngobrol, gila udah jualan tembakau kan. Gitu. Nah cuma dia waktunya belum sempet. Bener. Hari ini kesini gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri, ngeliat wah gila udah berkembang banget gitu. Ya, di dalam masih ada, Bio. Ya masih ada Gudang. Iyalah lu pas segini. Nah kalau untuk pembelian nih rata-rata usia lah, kita bicaranya faktor usia. Itu berapa? Ya jujur aja kalau buat anak-anak nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Emang kan itu nggak boleh berseragam sekolah. Oh gitu. Ada peringatannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih bersekolah kalau bisa jangan dulu deh. Jangan. Karena ya gue inget pesan orang tua gue dulu waktu masih gue sekolah. Orang tua gue cuma bilang gini, kalau kamu mau ngerokok pakai duit kamu sendiri, jangan pakai duit orang tua. Benar. Gitu. Jadi kalau untuk usia batasannya usia berapa aja? 18 lah. 18 lah ya. 18. Nah, yang banyak belanja di sini nih rata-rata usia berapa tuh? Usianya 25 sampai 35. 25 35 ya. Ya 20 sampai 35 lah. Itu yang lumayan banyak. Yang 45 sampai 70 tahun ada tapi nggak banyak. Ada. Tapi kalau untuk online Nggak jalan. Nggak, maksudnya gue cuma offline aja. Offline aja ya? Offline doang. Jadi kirim-kirim di marketplace nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang di marketplace juga dibatasi setahu gue kalau Iya, untuk benar. namanya tembakau, vape itu dibatasi gitu untuk penjualannya. Tapi dengan offline aja lu masih jalan ya? Jalan. Puji Tuhan. Cukup buat makan. Oke, seru banget sih ngobrol-ngobrol kayak begini nih sama ya gue pengen lu ada apa ya namanya ya, memberikan apa sih pesan-pesan yang buat temen lu nih yang lagi ya mungkin pernah ngalamin hal-hal lagi terpuruk terus bingung mau ngapain. Nah lu kan udah ngalamin nih dan akhirnya lu bangkit nih. Nah lu bisa nggak ngasih motivasi buat Kalau pemirsa? Paling gini, yang penting gas aja dulu. Remit kapanpun terserah, yang penting gas dulu. Hasilnya apapun nanti terserah deh. Kita penting gas dulu aja. Jalan dulu aja ya. Iya, jalan dulu aja. Gitu aja. Daripada mikir-mikir kelamaan ya. Jangan mikir kelamaan. Gas aja dulu. Zaman sekarang lu mikir kelewatan sama orang lain. Benar. Oke. Untuk sesi ngobrol-ngobrol sama Bejo sebenarnya masih panjang, gue pengen ngobrol sama lu nih. Tapi ya kita terbatas waktu lah, Jo. Lain kali ya mungkin berapa bulan lagi gue bakal balik lagi ke sini membahas sesuatu yang baru lagi ya kan. Mungkin lu ada bisnis apa ya kan? Siap. Mungkin aja lu ada perkembangan apa dalam kios lu. Iya, siap. Gitu. Jadi demikian dulu teman-teman obrolan kita di sore hari ini tentang tembakau apa namanya, Jo? Garasi Linting. Tembakau Garasi Linting di daerah Pondok Sapari Indah, Blok C1 nomor 5. Oke. Sosmed nggak ada? IG atau apa gitu ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Dia memang underground lah gitu kan, underground. Jadi memang kalau untuk mau dapetin bako linting langsung aja datang ke lokasi, ke TKP, langsung aja transaksi di situ, lu cobain rasanya apa, ya kan? Habis itu lu bawa balik deh. Ya, Sepuasnya dah ngerasain sampai sepuasnya. capek. Oke, thank you brother. Ya. Demikian dulu teman-teman. Kita bakalan ngebahas lagi hal-hal yang lebih menarik lagi di lain waktu, dan tetap ikuti terus channel Cule Semua Berhak.